Nah, bagaimana misalnya yang investor retail ya, misalnya masuk ke saham-saham yang sifatnya adalah kedua-duanya ini bisa memberikan keuntungan ya. Tetapi kalau kita harus melihat dari sisi fundamental, tentu yang konglomerasi yang besar ya, ini kan tanda petik lebih teruji lah ya. Betul. Sudah terbukti gitu ya. Sementara yang misalnya yang ini ibaratnya tidak seperti yang sebelah, tetapi mereka punya ketakutan, kekhawatiran, nih jangan-jangan naiknya gara-gara ada intervensi politik nih. Nah itu gimana menurut Andri? Kalau saya sih gak masalah ya, yang penting untung ya kalau saya ya. Gitu. Tapi menurut saya berkat permainan konglomerasi yang 9 naga ini, akhirnya yang lain-lain juga mulai ikut mainnya ke sini gitu loh. Jadi sebenarnya si konglomerat ini juga menyebar kebaikan gitu loh. Sama lah kan ada patah kalau misalnya kita menyebar 100 kebaikan kan 100 orang yang terima kebaikan ini bakal menyebar lagi ke 100 orang lagi. Jadi makin banyak gitu loh. Tapi kalau misalnya 100 orang menyebar keburukan ya yang lain menyebar keburukan ya jadi contohnya misalnya korupsi di Indonesia gitu loh. Udah mendarah daging kan dari dulu korupsi karena menyebar keburukan gitu loh. Nah, jadi menurut saya kalau yang konglomerasi ini kan menyebar kebaikan ya. Investor-investor untung, akhirnya investor bertambah banyak. Akhirnya yang tadinya owner-owner yang emiten yang tadinya cuma jual beli, dia mainnya panjang, dia bikin investornya untung. Nah, ini kan sebenarnya menyebar kebaikan. Jadi menurut saya bagus lah kalau yang bagus kita pertahankan gitu.